Kita tidak sendiri. Betul. Dan saya yakin program ini bisa terwujud karena kita bagian dari ekosistem yang bisa kerjasama secara gotong royong. Saya optimis program ini akan sukses. Yang kedua yaitu dari tugasnya itu menggunakan IT semua. Jadi misalkan kita harus membuat poster, terus membuat video, mengedit, langsung upload di YouTube lah. Bapak saya nggak punya YouTube. Halo Sobat PAUD, hari ini kita akan membahas topik pelatihan dan pendampingan SDM di PAUD dengan narasumber Bapak Dr. Sigit Wibowo dan Ibu Kurnia Wulandari. Bersama saya Syahnas Haq dalam podcast PAUDpedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Apa kabar Bunda, Ayah, dan juga Sobat PAUD? Sehat? Pasti harus semangat. Betul Bapak, Ibu? Yang ada di sini semangat luar biasa. Semangat. Karena semangat itu menular. Saya ingin memperkenalkan dulu lebih lanjut lagi dua tamu istimewa saya adalah Bapak Dr. Sigit Wibowo yang bertugas di Direktorat P3GTK atau Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan, yang selaku Ketua Pokja PSP Ditjen GTK. Di sebelahnya adalah Ibu Kurnia Wulandari. Bu Nia. Ya. Ada kata Bu Nia. Bu Nia adalah tenaga pendidik atau guru. Jadi di episode ini adalah Bu Nia hadir di studio podcast kami adalah untuk curhat sama bapaknya gitu ya, apa yang dialami dan menjadi sumber inspirasi untuk semangat para teman-teman guru untuk membawa perubahan gitu. Baik, nah tapi sebelum saya bertanya kepada Pak Sigit dan Bu Nia, saya selalu mengingatkan lagi bahwa ada 5 intervensi program yang dilakukan agar berjalan baik pada program Sekolah Penggerak ya, atau PSP. Betul kan kalau misalnya saya keliru ya. Yang pertama adalah pendampingan konsultatif dan asimetris. Kenapa asimetris? Kita nggak bisa dipukul semuanya sama. Ya. Jadi nggak bisa simetris. Tergantung dari SDM gurunya juga selain berpusat pada anak-anak. Begitu ya Pak Sigit ya. Betul. Dan yang kedua adalah pendampingan SDM sekolah. Ketiga adalah pembelajaran paradigma baru. Keempat adalah perencanaan berbasis data, dan yang terakhir yang tidak ketinggalan pentingnya yaitu digitalisasi sekolah. Saat ini kami akan membahas poin kedua, di mana penguatan SDM sekolah. Pak Sigit, betul kan kalau saya salah? Betul. Mengubah paradigma tidak semudah sulap membalikkan telapak tangan, bukan? Ya. Terus Pak Sigit bilang gini, bukan. Gitu. Silakan Pak Sigit. Baik Mbak Sanas, terima kasih. Jadi memang benar ya, mengawali mengubah mindset paradigma baru pada semua pihak individu ini memang tidak mudah. Nah, dalam konteks intervensi program sekolah penggerak ini, salah satu diantaranya yang utama adalah mewujudkan SDM unggul melalui seleksinya juga dari SDM unggul. Nah, pada tahapan selanjutnya sampai ke kemudian para pihak yang terlibat di program sekolah penggerak itu berubah mindset, ini dilakukan penguatan SDM namanya melalui pelatihan dan pendampingan. Nah, tentang pelatihan ini kalau di program sekolah penggerak kita kenal dengan sebutan pelatihan komite pembelajaran, yang sesungguhnya materi di pelatihannya ini terkait dengan kepemimpinan dan implementasi pembelajaran. Nah, materi yang diberikan tadi ini sesungguhnya mengarah pada kurikulum satuan pendidikan atau biasa juga disebut kurikulum operasional sekolah. Ya. Tapi esensinya adalah pembelajaran dengan paradigma baru yang evaluasinya dilakukan melalui asesmen yang diagnostik, betul-betul memperhatikan karakteristik peserta didik, juga ada evaluasi formatif dan sumatif.
Sebelum sampai ke pelatihan, Mbak Sanas mohon izin saya bisa memberikan gambaran dulu. Betul, diizinkan Pak Sigit gitu. Karena suatu hal yang sangat penting ini kan kalau yang Pak Sigit kerjakan ya Pak ya punten. Iya. Kalau misalnya dilihat semua orang tuh masih ngeraba-ngeraba seperti apa sebetulnya Pak Sigit gitu loh, pelatihan tenaga pendidikan, guru itu kan bahkan sampai pengawas dan juga penilik ya, komite pembelajarannya. Dan juga dalam program sekolah penggerak ini khususnya di satuan PAUD. Jadi perlu sekali elaborasinya Pak Sigit, silakan Pak. Baik, jadi sebelum sampai pada pembentukan komite pembelajaran, Iya. ini diawali dari adanya rekrutmen atau seleksi bagi kepala satuan pendidikan calon pelaksana program sekolah penggerak. Termasuk tentu saja di dalamnya kepala satuan pendidikan anak usia dini. Di Indonesia untuk tahun 2021 angkatan yang pertama program sekolah penggerak ini ada 2.500. Tapi khusus untuk satuan pendidikan anak usia dini ada 345 yang terbagi di 2 wilayah ya. Kalau di kita di Indonesia ada di yang non 3T dan ada juga yang 3T. Yang non 3T ini tentu lebih banyak, ada 331. Sedangkan yang 3T ada 14 dan ada di wilayah 34 provinsi di Indonesia tentu saja. Nah, pelatihan komite pembelajaran ini dilakukan setelah kepala satuan pendidikannya ditetapkan sebagai kepala satuan pendidikan pelaksana program sekolah penggerak. Segera setelah itu para kepala satuan pendidikan diminta begitu ya, untuk membentuk komite pembelajaran. Komite pembelajaran itu sebetulnya adalah komunitas yang ada di satuan pendidikan dan itu terdiri atas pendidik dan tenaga kependidikan. Maka unsurnya kalau pendidiknya berarti guru, kalau Bu Nia, ini termasuk beliau ini pendidik PAUD. Kemudian kepala satuan pendidikannya itu sendiri dan juga ada pengawas atau kalau di PAUD sebutannya penilik PAUD seperti itu ya. Iya. Nah, dari 3 unsur tadi, pendidik dan tenaga pendidikan ini kemudian tergabung dalam komite pembelajaran. Pada tahapan selanjutnya komite pembelajaran ini diikut sertakan pada pelatihan komite pembelajaran tingkat nasional. Ya. Nah, bagaimana mekanisme pelatihan komite pembelajaran ini? Sungguhnya diawali dari masuk dulu ke sistem, karena pelatihan ini menggunakan sistem PKB namanya, SIM PKB. Yaitu? Singkatan dari Sistem Informasi Manajemen Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan. Iya. Dan melalui SIM PKB inilah kemudian para peserta nanti akan dikelaskan. Iya. Masuk kelas daring namanya, dan ini menggunakan Learning Management System. Satu kelas daring itu berisikan 20 orang peserta. Kemudian ada 1 instruktur nasionalnya dan juga ada admin LMS seperti itu. Nah, pelatihan komite pembelajaran ini cukup lama waktunya Mbak Sahnas ya. Kalau dihitung hari itu ekuivalensinya ada 10 hari itu. Oke. Tapi kalau 10 hari yang padat. 10 hari yang padat, betul itu. Kecuali hari Minggu memang ada Boleh waktu napas. off, boleh napas libur. Jadi setiap harinya ada pembelajaran yang dilakukan dengan moda daring, tapi strateginya ada 2 yang dilakukan di moda daring itu. Satu dengan sinkron, berarti real time, antara peserta dengan instrukturnya itu bertemu langsung dalam satu kelas tatap maya begitu. Kemudian ada asinkron. Nah, asinkron ini sesungguhnya adalah memberikan kesempatan belajar mandiri bagi para peserta pelatihan komite pembelajaran, tapi merupakan bagian terintegrasi dari program pelatihan secara keseluruhan. Baik. Nah, dalam sinkron ini lebih banyak disampaikan atau diberikan stimulan dari para instruktur nasional terkait dengan materi serta kompetensi-kompetensi yang akan dicapai melalui mata pelatihan seperti itu. Iya. Tadi saya sampaikan ada 74 JP. Nah, mata pelatihan di 74 JP ini kalau di total ada sekitar 13 mata pelatihan. Dari yang terkait pada materi kebijakan program sekolah penggerak,
sampai pada materi yang sifatnya teknis, Ya. kurikulum dan pembelajaran, dan juga karena salah satu intervensinya Mbak Sanas tadi sampaikan adalah terkait dengan percepatan digitalisasi satuan pendidikan, Ya, ya. maka ada materi yang diberikan kepada peserta tentang literasi. Literasi yang IT. hubungannya dengan Iya. digital. Iya. Dan ini menjadi tantangan yang luar biasa. Pak Sigit, Betul. penjelasannya sudah tuntas. Apa masih ada yang mau ditambah sebelum saya mau tanya sama Bu Nia nih, gitu ya, Bu Nia, bagaimana di lapangan apa yang disampaikan sama Pak Sigit? Ada tambahan nggak Pak Sigit? Mungkin satu saja yang Boleh. ingin saya sampaikan. Jadi karena pelatihan ini full daring. Full daring itu ya memang tidak ada tatap muka langsung, Tatap maya. tatap maya semuanya. Iya. Dan materi yang lebih banyak juga dibelajarkan secara asinkron. Iya. Nah, inilah memang yang kemudian menuntut ya sebagai konsekuensi logis baik bagi para instruktur nasionalnya yang melatih komite pembelajaran maupun terutama pesertanya. Iya. Ini menjadi prerequisite tentang penguasaan IT, begitu Mbak. Baik Pak Sigit, terima kasih. Itu sebuah ide yang sangat ideal, bangunan yang sangat indah untuk struktur pendidikan anak bangsa, khususnya mulai fondasi yaitu tingkat PAUD. Itu sebabnya disertakanlah PAUD ini dalam program sekolah penggerak, begitu ya. Nah, Ibu Nia kan yang ngalamin kejadian di lapangan tentang pendampingan SDM ini. Bagaimana ceritanya? Silakan Bu. Iya, saya cerita nih ya. Iya, jadi untuk kami sebagai guru yang mengikuti pelatihan atau diklat itu selama 10 hari itu kami pada pagi hari kami melakukan Jimit ya, yang dibilang tadi sinkronus. Sesi sinkronus itu dari jam 8 sampai jam 11 pagi. Itu setiap paginya. Lalu setelah itu adalah sesi asinkronus. Nah, di situ banyak materi-materi yang diberikan setiap harinya dan itu berbeda pada setiap harinya itu. Dan setelah itu kami diberikan tugas-tugas seperti itu dan harus dikumpulkan pada hari itu juga, begitu. Lalu kalau pendampingannya setelah pelatihan itu kami bersama kepala sekolah dan penilik, nah kami melakukan penguatan tentang materi itu karena ini juga materi baru kan ya Mbak ya. Iya, jadi kita penguatan lagi dan perlu didampingi lagi pastinya oleh kepala sekolah dan juga penilik gitu. Nah, jadi kalau begitu Bu Nia, apa nih manfaatnya untuk Bu Nia dan teman-teman yang langsung terasa begitu ya? Jadi kan kalau misalnya orang untuk berubah tuh ada yang dengan cara pelan, ada yang dipaksa untuk cepat. Karena sebetulnya di situasi pandemi seperti ini kan kita memasuki era 4.0, dipaksa lebih cepat karena situasi pandemi menjadi society 5.0 gitu ya, 7 tahun lebih cepat gara-gara pandemi. Berasa paksaan ini bermanfaat atau tidak buat dunia? Ya, untuk sekarang bermanfaat sekali gitu kan. Ya gitu karena dipaksa untuk memahami materi dalam satu hari dan materinya itu juga baru gitu kan. Setelah itu kita juga harus belajar mengirimkan tugas dan tugas-tugasnya itu juga menggunakan IT gitu. Jadi sangat bermanfaat sih. Sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat. Melek teknologi. Dipaksa buat belajar hal yang baru. Betul, luar biasa. Nah, apalagi ceritanya. Tapi kan kalau teman-temannya Bu Nia itu apa semuanya sudah memiliki kecepatan melek teknologi atau memang ada kendala yang mau disampaikan kepada Bapak? Nah, iya ada juga tuh, Mbak. Lanjut nih curhatnya ya. Iya, jadi itu dari tugas-tugas itu tadi kan materi ya, kita yang pertama tadi materi yang harus dipahami dengan waktu yang cepat gitu ya, dengan perbedaan materi-materi setiap harinya gitu. Yang kedua yaitu dari tugasnya itu menggunakan IT semua. Jadi misalkan kita harus membuat poster, terus membuat video, mengedit, langsung upload di YouTube lah. Bapak saya nggak punya YouTube gitu kan. Saya harus bikin channel YouTube-nya gitu kan. Jadi benar-benar harus belajar tentang hal itu ya. Saya banyak tanya sama teman-teman juga karena ada tugas individu dan kelompok juga begitu. Jadi sebetulnya dengan pemaksaan cara digitalisasi hanya medianya saja, tetapi yang pertama tuh Pak adalah belajar cepat, belajar beradaptasi. Nggak boleh loadingnya lama, ayo cepat begitu ya.
itu kan mengubah karakter menjadi punya kelincahan dan egality untuk semua Iya. lini. Kalau saya sih menilainya begitu. Betul kan kalau saya salah, Bu Nia? Silakan. Iya betul sih Mbak. Iya jadi di situ yang pertama memang harus cepat memahami materi, Iya. cepat beradaptasi dengan IT, yang cepat harus mengumpulkan tugasnya. Ini Cepat jadi YouTuber. ya betul. Iya. Iya jadi begitu. Jadi emang harus benar-benar dipaksa untuk cepat gitu. Iya. Ada satu lagi kalau nggak salah poinnya apa ya Pak Oh, Sigit iya. ya? Iya karena itu ya itu Perbedaan tadi ya, ya tadi ya. perbedaan karena kan itu ada tugas individu dan tugas kelompoknya Iya. juga gitu ya. Perbedaan waktu terus karena dengan kesibukan masing-masing Bapak gitu kan. Iya, Iya, iya. itu menjadi tantangan sendiri untuk kami. Terus nanti kalau di asinkronus itu kan ada tandanya ya Pak ya, ini Iya. tugas sudah dikumpul atau belum Iya, ya Pak, iya. karena ini tugas kelompok. Aduh ini nggak ke checklist nih gitu Iya, kan. iya. Iya, jadi membutuhkan waktu untuk manajemen ya, untuk kapan ya ada waktunya untuk bisa kerja bareng nih dengan kelompoknya gitu. Iya. Wah, hebat. Iya. Jadi ini kalau memang betul-betul adalah program sekolah penggerak. Betul. Sesudah betul. bisa menggerakkan diri sendiri untuk Iya. mengubah mindset adalah Menggerakkan menggerakkan orang lain. Iya, orang Betul. lain. Wah, Bu Nia, Mbak silakan. Sanas nambahkan ini yang Iya, Bu iya. Nia tadi sampaikan ya. Sesungguhnya apa yang disampaikan Mbak Nia tadi, ini ada dua hal ya yang utama. Pertama, main effect. Main effect ini terkait dengan kompetensi yang dicapai, capaian pelatihan yang bisa dihasilkan ketika selesai mengikuti pelatihan, itu satu main effect. Yang kedua, nurturing efeknya. Nah, nurturing efek ini tidak terasa bisa jadi efek pengiring yang ternyata setelah ikut pelatihan komite, kok saya meningkat ya literasi digitalnya. Nah, itu seperti itu. Nah, memang di satu sisi ketika mengikuti pelatihan, mengerjakan tugas-tugas, kemudian juga harus pula memahami konsep, prinsip dan prosedurnya, para peserta termasuk yang disampaikan Mbak Nia tadi ini sebetulnya juga ada nurturing efeknya, kita bisa menjadi orang yang bisa multitasking gitu ya. Iya. Mempelajari Jadi satu generalis, sisi. bukan hanya spesialis. Betul Pak Sigit. Betul, mempelajari di satu sisi kompetensi yang memang akan dicapai tentang tadi kurikulum dan pembelajaran termasuk asesmennya, tapi di sisi lain juga memikirkan bagaimana saya harus cepat mempelajari IT karena ini menjadi tool. Tapi sekali lagi begini, Mbak Sanas, Mbak Nia, sesungguhnya IT ini kan device ya, tool saja kan. Yang menjadi main efeknya, tujuan utamanya tadi adalah capaian pelatihan yang nantinya ini akan utamanya ya akan diimplementasikan di pembelajaran untuk mengantarkan peserta didik kita itu menjadi atau memperoleh hasil belajar yang holistik tadi kan, Iya. yang kaitannya ke numerasi, literasi, tapi juga ke karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila itu. Oke, kalau gitu kita mesti salam PAUD Pedia, terus belakangnya mesti begini nih, Bu Nia. Salam PAUD Pedia, tenaga pendidik PAUD tangguh dan tumbuh. Gak gitu ya, ya tambahannya begitu ya. Yuk kita sama-sama, 3, 2, 1. Salam PAUD Pedia, tenaga pendidik PAUD tangguh dan tumbuh. Kenapa ini bulat seperti ini? Karena yang kami inginkan peserta didik dari PAUD itu holistik bagaikan lingkaran penuh, sehingga siap untuk masuk ke jenjang berikutnya. Pak Sigit dan Bu Nia, beda sekali mungkin nanti terlihat hasilnya kalau mereka masuk PAUD dengan tidak. Yeah. Mungkin bukan sekarang, tapi sekian lama Yeah. ke depan. Nah, ini menjadi sebuah hal yang penting. Kalau begitu Bu Nia mesti cerita. Jadi apa saja nih yang dilakukan ya Bu Nia ya untuk komite pembelajaran dalam penguatan sumber daya manusia di PAUD. Hasil yang begitu holistik luar biasa yang diharapkan bangsa ini nggak akan kejadian kalau yang ngajarin juga nggak holistik. Begitu ya, silakan cerita. Ya, baik. Jadi setelah pelatihan itu kan disebutnya guru-guru dan kepala sekolah itu adalah komite pembelajar. Nah, jadi tugas kami adalah memberikan
apa yang kami dapat atau ilmunya deh ya yang kami dapat dari diklat itu dan pelatihan itu kepada guru-guru lain gitu. Nah tapi sebelum itu dilakukan, yang pertama itu kita pematangan materinya dulu bersama kepala sekolah. Tahapannya ya? Ya, bersama kepala sekolah dan juga peniliknya. Kita harus menyamakan persepsinya, karena kan materi yang diberikan oleh guru dan kepala sekolah itu kan berbeda, mungkin kedalamannya gitu ya. Jadi kita samakan dulu nih sebelum kita share ke teman-teman gitu kan. Nah yang selanjutnya itu adalah kami melakukan IHT atau in-house training. Nah itu dilakukan, kita berbagi tentang ilmu yang kita dapat dari PSB itu gitu, dari diklat itu gitu. Jadi karena kan ini adalah paradigma baru, pembelajaran baru, dan materinya itu juga sangat banyak. Tadi itu dimulai dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, habis itu kita juga belajar tentang merdeka belajar itu apa. Nah, capaian pembelajaran itu apa, lalu asesmennya seperti apa, operasional sekolahnya seperti apa gitu. Lah, nanti juga di akhir kita ada tes akhirnya juga nih, udah paham atau belum nih gitu, betul. Dengan itu. Nah setelah itu kami berikan, kita share sama teman-teman. Ternyata pembelajaran ternyata yang begini loh yang diinginkan, maksudnya harus ada perubahan gitu kan. Begitu. Nah setelah itu kita juga sudah share ilmu yang kami dapat, kita akan implementasi. Bagaimana cara mengimplementasikannya gitu. Yang berpusat pada anak, betul, bukan kepada kemampuan gurunya lagi gitu ya. Iya, karena inti dari sekolah penggerak itu kalau menurut saya adalah pendidikan yang memerdekakan anak yang sesuai dengan keinginan anaknya dan berpusat kepada anaknya, begitu. Karena kan yang selama ini hari ini kita belajar ini anak-anak gitu kan ya. Nah kita sekarang balik, hari ini mau belajar apa anak-anak itu gitu. Beda banget. Betul. Itu beda banget, Dan itu juga butuh proses penyamaan persepsi lah dengan guru-guru ya Mbak ya, karena ini baru, dan aplikasinya itu gimana sih gitu kan. Kita harus bikin yang namanya modul ajar. Nah di situ kita jelaskan bagaimana awalnya, kita harus bagaimana, seperti gimana sih cara mengetahui minat anaknya itu bagaimana, di situ dijelaskan. Nah setelah itu, setelah mengetahui minatnya, misalkan melalui buku cerita, nah dari situ nanti akan ada celoteh-celotehan anak. Misalkan kita bercerita tentang dokter, Ibu itu yang dibawa dokter apa? Nah itu kan itu ada celoteh anak kan. Nah dari situ, oh ini adalah alat-alat yang digunakan dokter loh anak-anak gitu kan. Nah itu bisa jadi itu adalah minatnya dia. Oke, kita hari ini akan membahas tentang alat yang digunakan oleh anak. Dia mau jadi ahli endus. Nah karena dia lihat ada suntikan, aku mau jadi ahli dokter, bukan ahli endus. Lanjut. Iya, atau nanti ketika kita bercerita tentang dokter itu, atau mungkin dia tertarik dengan ambulansnya, iya kita bisa belajar tentang kendaraan, betul. Teknologi, bisa juga di situ gitu. Itu yang dinamakan berpusat kepada anak. Anaknya itu minatnya tuh di mana gitu. Nah tantangannya adalah, anak-anak kan minatnya berbeda-beda ya Mbak ya. Betul. Ada yang pengennya ini, ada yang ini. Nah itu yang menjadi seru. Karena apa? Keberagaman itu. Nah, jadi kan kita kaya pembelajarannya, nggak cuman tentang alatnya, ya kan? Nah, yang satu pengen belajar tentang mobilnya, teknologinya itu. Nah, di situ kita bisa pelajarin semua. Dan ada satu pembeda yang saya lihat, Bu Nia, tolong betulkan kalau saya salah ya. Kalau dulu kalau ada pelatihan adalah untuk dirinya sendiri bagi tenaga pendidik. Hanya mengejar bukan ijazah, sertifikat, begitu kan? Angka kredit juga itu. Iya, untuk nantinya supaya kreditnya dan akhirnya untuk naik golongan, begitu ya Pak? Itu jadi akhirnya ilmu itu berhenti pada dirinya. Kalau di program sekolah penggerak ini tenaga pendidik dipaksa juga bergerak untuk membagikan ilmu kepada teman sejawat yang di sekolah yang sama atau di sekitarnya.